Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Ahnianti Rashid SSI MSI, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Aktuaria, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengelolaan pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu proses stokastik dengan kode mata kuliah AKT PSW 25. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 5 dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan menganalisis fenomena stokastik, yaitu fenomena yang berlangsung secara acak dan dinamis sepanjang waktu. Mahasiswa diharapkan mampu membangun dan menganalisis model stokastik untuk berbagai fenomena nyata di bidang aktuaria, industri, logistik, keuangan, hingga data science, mengembangkan pola pikir probabilistik dan kemampuan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment sebagai berikut. Nah, pada tahap delivery, materi disampaikan melalui ceramah interaktif dengan PowerPoint dan papan tulis, video simulasi dan modul digital, studi kasus dunia nyata seperti proses Markov, model antrian, dan proses Poisson. Tahap kedua, interaction, melibatkan interaksi dosen mahasiswa yang diwujudkan melalui diskusi kelas dan kuis daring, tugas kelompok berbasis pemodelan stokastik menggunakan Python, SPSS, atau R. Tahap terakhir, assessment, evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif melalui kuis, tugas individu dan kelompok, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS, laporan praktikum, dan proyek akhir mini. Mata kuliah ini mengkaji teori peluang, variabel acak, rantai Markov, proses Poisson, proses Wiener, teori antrian, dan reliabilitas sistem. Mahasiswa juga akan belajar mensimulasikan fenomena tersebut menggunakan perangkat lunak. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini, yang pertama, bertanggung jawab secara mandiri atas pekerjaannya, memiliki wawasan mendalam tentang teori peluang, statistika, dan aktuaria, dan mampu berpikir analitis, sistematis, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dari proses stokastik, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori peluang dan variabel acak. Mahasiswa mampu menganalisis serta menerapkan model proses stokastik dalam status nyata, dan mahasiswa mampu mensimulasikan proses stokastik untuk mendukung pengambilan keputusan. Bahan kajian meliputi konsep dasar probabilitas dan variabel acak, fungsi distribusi dan ekspektasi, rantai Markov, waktu diskrit dan kontinu, proses Poisson, proses Wiener dan gerak Brown, teori antrian dan simulasi stokastik, teori keandalan sistem, dan aplikasi dalam bidang aktuaria dan industri. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama Sheldon M. Ross dengan judul buku Introduction to Probability Models, kemudian buku dari Medi dengan judul Stochastic Process, kemudian Gross dan Harris dengan judul Fundamentals of Weighing Theory, kemudian diktat dan modul buatan tim dosen. Nah, kemudian jurnal ilmiah relevan. Nah, pada mata kuliah ini aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, diantaranya aktivitas partisipatif 20%, proyek simulasi 50%, kuis 5%, tugas 5%, UTS 10%, dan UAS 10%. Demikian penjelasan singkat saya tentang pengelolaan pembelajaran mata kuliah proses stokastik dalam kerangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai strategi dan implementasi pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-12 untuk mata kuliah proses stokastik. Nah,
sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Saya Bu. Bisa? Kalau sebelum kita masuk di dalam kita berdoa doa doa aja. Baik, nah kita lanjut ke materi perkuliahannya ya. Namun sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya Bu. Oke, apa yang kita pelajari? Materi sebelumnya itu ada distribusi horizontal, distribusi bahkan distribusi yang memang menghitung berbeda pada waktu dan tahun ruang faktor. Oke, betul sekali ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai distribusi Poisson. Nah, sebenarnya distribusi Poisson itu penyebutannya distribusi Poisson. Namun umumnya orang mengatakan distribusi Poisson. Nah, kenapa distribusi Poisson ini saya singgung hari ini? Karena kebetulan materi kita hari ini juga berkaitan dengan distribusi Poisson. Jadi teori antrian ini berhubungan dengan distribusi Poisson. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teori antrian. Siapa yang pernah di sini antri? Pernah semua? Pernah. Iya. Pasti pernah ya. Enak gak ngantri? Nah, kan baiknya kan kalau pelayanannya bagus, antriannya teratur, kan bagus ya kalau seperti itu. Nah, karena itu perlu dipelajari teori antrian agar pada saat ngantri pelanggan nyaman, nasabah nyaman, gak terlalu lama menunggu. Nah, itulah pentingnya teori antrian. Oke, kita lanjut tujuan pembelajaran. Jadi, adapun tujuan dari pembelajaran dari teori antrian diharapkan adik-adik semua itu dapat menjelaskan konsep dasar dari teori antrian. Nah, tujuan pembelajaran terakhir diharapkan adik-adik semua mampu mengevaluasi kinerja sistem antrian. Untuk referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah proses stokastik, khususnya untuk teori antrian masih sama ya dengan yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan buku dari Seldom and Ross edisi 10, kemudian buku dari Medi edisi 4, dan juga buku dari Gross juga edisi 4. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu teori antrian. Nah, teori antrian ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang insinyur dari Denmark bernama A.K. Elom. Jadi, teori antrian diperkenalkan oleh seorang insinyur ya dari Denmark. Nah, teori antrian itu, nah, ini definisi dari teori antrian. Teori antrian itu merupakan cabang matematika terapan, bentuk terapan dari matematika ya, yang mempelajari fenomena antrian, termasuk pembentukan antrian, perilaku antrian, optimisasi. Di sini optimisasi misalkan apakah antriannya sudah optimal atau tidak. Nah, itu untuk antrian. Nah, dalam teori antrian ini kita mempelajari atau menganalisis berbagai komponen antrian. Jadi antrian itu banyak juga komponennya. Ini komponen antrian itu seperti pola kedatangan pelanggan, proses pelayanan, karakteristik antrian, ada juga disiplin antrian. Jadi ada yang seperti itu ya, ada komponennya, ada disiplinnya, karakteristiknya. Itulah yang dinamakan teori antrian. Nah, ini contohnya. Ini kira-kira antrian di mana ini? SPBU. SPBU ya. Antrian pada SPBU. Ini contoh antrian. Sudah biasa kan antri di SPBU? Oke. Nah, selanjutnya antrian pada nasabah. Antrian nasabah yang datang ke bank. Itu termasuk antrian. Nah, ada yang dinamakan proses antrian. Jadi proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke sistem antrian, kemudian menunggu. Jadi pelanggan datang, dia menunggu. Terus pelanggan di sini memilih pelayan atau pelayan memilih pelanggan yang akan dilayani. Kemudian nasabah ini atau pelanggan ini keluar dari sistem. Keluar dari sistem ini maksudnya selesai. Nah, kalau digambarkan ya seperti ini. Misalkan ini pelanggan ya, ini pelanggan datang, terus di sini menunggu. Nah, ada waktunya ya. Misalnya waktu tunggunya berapa lama. Nah, di sini ada namanya server ini yang melayani petugas. Di sini menunggu sampai tiba waktunya dilayani oleh petugas. Nah, setelah selesai, pelanggan bisa keluar. Ini keluar dari sistem. Nah, semua yang ada di sini ini termasuk dalam proses antrian. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, ini yang saya katakan tadi komponen antrian. Nah, jadi komponen antrian itu ada pelanggan,
pelanggan nasabah bank dan sebagainya ya. Kalau komponen ini digambarkan hampir sama dengan yang proses antrian tadi ya. Namun dia lebih seperti ini. Di sini pelanggan ini sebagai komponen antrian. Di sini garis tunggu antrian atau antri ya, antri. Di sini fasilitas pelayanan seperti yang saya katakan tadi, misalkan mungkin teller ya, kalau di bank ya, tellernya ada 3 atau sebanyak N. N ini misalkan ada 4, ada 5 dan sebagainya ya. Jadi kita tuliskan saja untuk fasilitas pelayanannya adalah sebanyak N. Oke, kita lanjut disiplin antrian. Nah, disiplin antrian ini aturan pelayanan kepada pelanggan ya. Siapa yang duluan dilayani, siapa yang lebih keluar dari sistem, seperti itu. Nah, dalam disiplin antrian itu ada 4 bentuk disiplin antrian. Yang pertama ada FIFO. Nah ini yang keempat itu ada yang namanya prioritas. Jadi dalam disiplin antrian ada juga yang dinamakan service prioritas. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Oke, silakan. Kalau apa itu antrian prioritas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya, baik. Jadi di sini ada yang namanya disiplin antrian prioritas satgas. Nah, prioritas di sini maksudnya nasabah yang diprioritaskan, nasabah yang lebih dulu dilayani. Diprioritaskan contohnya di rumah sakit. Di rumah sakit kan karena ada pasien darurat kan, dan darurat, kritis. Nah, yang didahulukan pasien yang darurat itu dibanding pasien yang non darurat. Itu prioritas. Atau misalkan di bank, kalau di bank misalkan ada nasabah VIP, otomatis lebih didahulukan. Jadi ada prioritas. Prioritas lebih tinggi atau prioritasnya rendah. Nah, ini ada model struktur antrian. Jadi model struktur antrian ini lebih tepatnya ke berapa pelayanan, tahapannya berapa. Misalkan kita ke suatu tempat, setelah pendaftaran masih ada tahapan lainnya yang harus kita lewati. Itu lebih ke model struktur antrian. Nah, model struktur antrian ini juga ada 4. Yang pertama disebut dengan single channel, single phase. Maksudnya ini single channel, single phase hanya satu saluran atau satu pelayanan. Satu saluran atau satu pelayanan, single phase, satu tahapan. Jadi hanya satu saluran, satu tahapan. Jadi model struktur antrian ini lebih ke pelayanan dan tahapan. Jika digambarkan, nah seperti ini, dapat kalian lihat di sini antrian. Ini dinamakan channelnya cuma 1, terus di sini pelayanan juga cuma 1, dan di sini kan jenis 1 pelayanan hanya 1 kali ya, jenis 1. Ini artinya hanya 1 tahap karena pelayanan jenis 1 dan hanya juga 1 jalurnya ya. Ini 1 jalurnya makanya dikatakan single channel, single phase, masing-masing 1 jalur, 1 jenis pelayanan dan hanya 1 kali juga tahapan. Sebagai contoh, misalkan kalian ke warung kecil, kan kasirnya itu biasanya cuma 1 ya. Habis belanja, pasti kalian bayar ke kasir kan? Setelah bayar ke kasir, apa yang kalian lakukan? Langsung keluar atau mesti tinggal? Langsung keluar. Nah, langsung keluar kan? Berarti proses selesai. Gak ada lagi tahapan yang lain. Itu dinamakan single channel, single phase. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya untuk model yang kedua. Nah, yang ketiga, multiple channel, single phase. Part ini salurannya, pelayanannya juga banyak, tapi hanya 1 tahapan. Nah, digambarkan seperti ini. Jadi, misalkan datang antrian, pelayanannya ada banyak. Kira-kira di mana biasanya terjadi? Misalkan kita ke suatu tempat, tapi ternyata pelayanannya banyak, tinggal kita pilih. Seperti itu. Kira-kira ada yang bisa beri contoh? Oke, silakan. Aku mau kasih contoh. Itu seperti pelayanan pembayaran pada kasir di toko besar, di mana itu ada banyak dari kasir dan hanya ada 1 tahap pelayanan. Nah, ini tadi termasuk apa? Single channel, single phase atau bukan? Single channel, single phase. Nah, alasannya kenapa single channel, single phase? Tahapannya juga cuma 1. Oke, jadi alasannya kan hanya ada 1 tahapan,
ada juga satu, pelayannya satu ya. Oke. Kalau ini kira-kira modelnya yang kayak gimana? Ini pelayannya ada berapa? Nah, kalau dua pelayannya terus tahapannya berapa? Jadi termasuk apa nih? Multiple Channel single cast. Oke, tuh bisa dipahami ya multiple channel single cast. Nah, berikutnya ada studi kasus video. Ada kreatif videonya, namun ini kalian analisis per kelompok. Jadi di sini kita akan menganalisis ya. Jadi kalian nonton videonya, kemudian kalian analisis, tentukan model struktur antriannya seperti apa. Jadi tentukan model struktur antriannya seperti apa. Kemudian kalian juga analisis disiplin antriannya seperti apa ya. Terus kalian bisa sampaikan apakah ini sudah bagus seperti itu. Oke, udah siap semua ya? Kelompok. Oke, silakan diperhatikan ya videonya. Ini contoh antrian pada rumah sakit ya. Nanti mau datang, ke pasien ya. Ada rumah sakit tapi pasien. Ini ada ambil ini ya, lihat. Tunggu diambil sini. Terus ini, remnya apa? Tuh. Perhatian juga tahapannya ya. Nih, ingat ya tahapannya berapa? Disiplin antriannya seperti apa? Ini belum selesai, ternyata masih ada tahapan lainnya. Nah, sudah ada kira-kira apa namanya? Masih ada namanya. Yang mulai kan? Jadi belum keluar ya? Jadi masih dalam asisten antrian namanya. Nah, belum selesai. Kalau ini nggak tahu, kalau pasiennya sudah keluar itu baru kita selesai. Ini, nah sudah selesai. Tapi sistem antriannya itu sudah selesai. Oke, sekarang kalian coba diskusikan dengan kelompoknya. Tentukan kira-kira disiplin antriannya seperti apa, model struktur antriannya seperti apa, terus menurut kalian ini sudah optimal atau tidak. Oke, silakan berdiskusi. Disiplin antriannya, di roll Oke, ini nomor 1, 2, 3 ya. Oke, nomor 1 diskusi ya. Nomor 3 kita diskusi, nomor 1 yang sudah selesai. Dapat kita tunggu ya, bukan yang lain. Oke, sudah semua ya. Sudah semua ya diskusinya? Sudah Bu. Oke. Sekarang silakan mungkin kelompok 1 bisa memaparkan apa hasil diskusinya. Berdasarkan hasil diskusi, Mungkin bisa berdiri ya, kelihatan ya teman-temannya. berdasarkan diskusi kelompok kami, model ASEAN itu termasuk multiple channel dan multiple base, maka ada banyak layanan dan banyak tahapan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Kemudian untuk disiplin antrian termasuk itu dalam info first in, first out, karena ada situasi seperti Oke, makasih kelompok 1. Gimana dengan kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Ada yang menanggapi kelompok lain? Kelompok 3, kelompok 2? Kelompok 2 bagaimana? Sepakat dengan jawaban dari kelompok 1? Sepakat. Oke, kelompok 3 bagaimana? Atau ada pendapat lain? Sepakat. Oke, jadi sepakat semua ya. Oke, kita lanjut. Jadi siapa sudah dipahami ya untuk disiplin antrian, model struktur antrian, bisa dipahami ya? Boleh kita lanjut? Boleh. Oke, lanjut ya. Nah, ini model antrian. Ini ada model antrian. Nah, untuk model antrian ini menggunakan notasi yang namanya notasi kendal. Kendal sini nama orang ya. Nah, kebetulan yang namanya kendal, makanya notasinya itu disebut dengan notasi kendal. Nah, dalam notasi kendal ini ada beberapa asumsi. Asumsi itu tingkat kedatangan. Tingkat kedatangan ini apakah berdistribusi Poisson atau tidak? Jika tidak berdistribusi Poisson, dia dikatakan sebagai distribusi general. Begitupun untuk tingkat pelayanan. Kalau tingkat pelayanan ini mengikuti distribusi eksponensial. Nah, jika tidak mengikuti distribusi eksponensial, dia berdistribusi general. Nah, di sini jumlah fasilitas pelayanan. Jumlah fasilitas pelayanan ini seperti berapa servernya, berapa petugas pelayanannya, bisa juga disiplin antriannya, apakah Vivo, Lipo, Siro, dan sebagainya. Itu masuk dalam jumlah fasilitas pelayanan. Nah,
ini besarnya populasi misalkan, yang datang ini mungkin ada banyak nasabah yang banyak, kita kan tidak tahu, kita tidak bisa tentukan apakah nasabah yang datang ini banyak atau tidak. Jadi untuk besarnya populasi ini bisa tidak terbatas atau tak hingga. Begitupun dengan panjang antrian. Jika nasabah yang datang banyak, masih tak terhingga ya, kita tidak tahu. Nah, ini dikatakan juga tak terhingga. Nah, untuk contoh modelnya seperti ini. Jika tuliskan ya. Jadi model ini mengikuti asumsi-asumsi yang ini, yang di atas ini. Jika dia berdistribusi Poisson dengan M, distribusi eksponensial dinotasikan dengan M. Satu ini misalkan pelayanannya 1 ya, servernya 1, channelnya 1. FIFO ini disiplin antrian, maksud dalam ini jumlah fasilitas pelayanan. Ini besarnya populasi tak hingga, jadi ini notasi tak terhingga ya. Panjang antrian juga seperti ini. Notasi ini menggunakan notasi yang namanya notasi kecil. Oke, sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Jadi kan di sini kan ada metode MM1 ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini apakah ada metode antrian lain selain MM1? Kalau misalnya ada, apa perbedaan antar model tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi di sini bukan hanya satu ya MM1 modelnya, ini bisa disebut sebagai model dasar dari teori antrian. Masih ada model lain. Misalkan jika petugasnya banyak atau servernya banyak, channelnya banyak, di sini bukan satu, maka dituliskan C. C itu menandakan banyak. Nah, karena M ini distribusi Poisson, ini juga distribusi M ini distribusi eksponensial. Intinya kalau dia distribusi Poisson atau distribusi eksponensial dinotasikan dengan M. Tapi ketika distribusinya itu tidak mengikuti Poisson atau eksponensial, maka dia general, maka bukan M lagi di sini, maka dia dinotasikan G. Ya, general. Misalkan GM1, GMC. Nah, begitupun dengan ini disiplin antrian yang tidak selamanya FIFO kan, otomatis modelnya berubah. Sesuai dengan tahapan sama jumlah fasilitas pelayanan disiplin antrian. Nah, ini juga jika mungkin populasinya itu bisa diketahui, berarti terbatas kan? Ini kan tidak terbatas. Kalau terbatas bisa ditulis K. Jadi modelnya otomatis berubah lagi. Jadi dilihat ini perbedaannya semua. Oke, bisa dipahami? Oke, karena kita masuk ke rumus antrian. Ini ya rumus antrian ya. Nah, jadi dalam antrian itu ada yang dikatakan utilitas atau tingkat kegunaan. Misalkan dalam bank ya ada mungkin ada 2 teller. Kita ingin tahu apakah sudah maksimal, sudah optimal tidak jika kita menyiapkan 2 teller untuk melayani nasabah. Apakah antriannya sangat panjang, bisa diladeni oleh 2 teller ini. Di situ kita ukur, kita hitung kegunaannya, utilitasnya. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Nah, ini notasinya disebut atau disebut dengan rho. Di yang modal seperti ini rho, ini lambda, dan ini mu. Jadi rho, jadi tingkat kegunaan atau utilitas itu caranya itu adalah lambda buat mu. Nah, lalu apa ini lambda dan mu? Nah, jadi lambda ini laju kedatangan. Laju kedatangan pelanggan. Misalkan berapa orang per jam. Nah, ini ya. Nah, di mana lambda itu laju kedatangan, mu itu laju pelayanan. Misalkan berapa orang yang dilayani dalam 1 jam. Berapa orang yang datang dalam 1 jam. Jadi itu yang digunakan untuk menghitung tingkat kegunaan atau utilitas. Nah, selain tingkat kegunaan utilitas dalam rumus antrian, ada juga rata-rata waktu tunggu dalam antrian. Jadi hitung berapa lama kita menunggu dalam antrian, berapa lama kita menunggu sampai akhirnya kita dilayani dalam antrian. Nah, ada lagi
Nah, rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Ini rata-rata jumlah pelanggan antrian, maksudnya panjang antrian itu. Misalkan dalam satu bank ada banyak antrinya kan, kita hitung ada berapa orang yang ada antri. Itu disebut panjang antrian. Panjang antrian di sini rata-rata panjang antrian atau jumlah pelanggan dalam antrian dinotasikan dengan LI. Caranya lambda pangkat 2, maksudnya ya, lambda pangkat 2 bagi mu dikali dan kurung mu dikurang lambda. Jadi ingat ya, mu itu laju kelainan, lambda itu laju kedatangan. Oke, bisa dipahami ya? Ini yang rumus-rumusnya. Sini ada contoh soal. Jadi yang diketahui di sini laju kedatangan ya, lambda ada 10 orang per jam. Jadi tulisan seperti ini diketahui laju kedatangan lambda 10 pelanggan per jam. Kemudian laju pelayanan. Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, sementara per pelanggan itu 5 menit. Jadi jika kita ingin mengetahui berapa pelanggan dalam 1 jamnya, kita bagi aja 60 bagi 5, ternyata diperoleh 12 pelanggan. Jadi ini rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Berarti kita mencari nilai L. Ini rumusnya lambda kuadrat per mu kali mu lambda. Oke. Setelah dihitung, ternyata rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian itu 4,16. Tidak mungkin kan dalam rangka itu 4,16 kan ya. Jadi ini kita bulatkan jadi 4 pelanggan. Nah, selanjutnya rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam antrian. Nah, kira-kira ini pakai rumus yang mana? Jadi sama lambda per mu. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi rata-rata waktu tunggu dalam antrian seperti ini, WQ lambda per mu dalam kurung mu kali mu kurang lambda. Dimana ini 10 ini nilai laju kedatangan tadi ya, 12 ini laju pelayanan. Nah, ternyata rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam antrian itu sama 25,2 menit. Nah, ini bisa sebenarnya dibalik ke detik ya. Ini 0,2 menit itu berapa detik? Kalau mulai 20 detik. Tapi saya cukup aja 0,42 jam. Ini kita konversi ke menit diperoleh 25,2. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, ini ada soal diskusi. Bisa kalian kerjakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya anggap sudah paham semua yang tadi ya, sudah dipegang juga soal latihannya. Sekarang ada tugas. Namun, ya, ada tugas ya, ada beberapa soal di sini tugas. Namun, sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, Bu? Oke, silakan. Dari yang sudah saya dengarkan tadi, saya ada mencatat beberapa kesimpulan yang saya simpulkan. Oke, jalan itu didefinisikan sebagai jalan matematis yang mempelajari terkait antrian, komponen antrian, disiplin antrian, dan mengelola sistem antrian sehingga tercipta sistem yang optimal dan nyaman. Oke, bagus sekali pertama ya. Itu tadi kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini. Oke, di sini ada tugas. Pekan depan kalian kumpulkan ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teori reliabilitas. Jadi bisa kalian scan untuk absensi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi untuk adik-adik semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Amin.